Saya positif bukan karena vaksinasi ya. Di garis bawah vaksin itu isinya apa? Isinya adalah virus atau bakteri yang sudah dilemahkan atau dimatikan. Si tubuh bentuk sistem kekebalan tubuh sendiri untuk melawan virus ini. Bukan virus ini yang lemah, tapi kekuatan kita, kekebalan tubuh kita yang kuat, menguat gitu. Jadi pas virusnya kekuatan. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello guys, welcome back to my YouTube channel Mr. LA Official. Hari ini saya akan membahas banyak pertanyaan-pertanyaan pada saat saya ketemu dengan masyarakat di luar sana yang mengatakan bahwa petugas kesehatan udah divaksin dong. Iya, aku jawab udah divaksin 2 kali. Kalau nggak percaya ini videonya, aku udah divaksin. Begitu, oh ini Kan juga keras. bahasa. Bismillahirrahmanirrahim. Tegang banget, ya Allah. Kayak kemarin lagi Kenapa kaget? berdarah. Jangan tegang, jangan tegang. Wow, mantap. Nih, mana sinopapnya? Nah, jelas. Satukan lagi dok. Aman ya, nih. Aman ya dok. Oke, siap. Dan ini sertifikatnya. Nah, udah lihat, udah divaksin 2 kali dan dapat sertifikat pula. Nah, terus ada pertanyaan masyarakat nih. Kira-kira kalau udah divaksin seperti itu, kita masih bisa positif nggak ya? Kita masih bisa menularkan nggak ya kalau kita positif gitu? Oke? Jawaban yang pertama, masih bisa positif atau tidak? Jawabannya adalah masih bisa positif. Nggak percaya? Nih hasilnya. Ya, ada aku di situ. Nah, hasilnya aku udah divaksin 2 kali, ya kan? Jadi saya tuh divaksin tanggal 1 Februari dan tanggal 15 Februari, kan? Vaksinasi pertama itu tanggal 1 Februari, vaksinasi kedua itu tanggal 15 Februari. Nah, dan menurut penelitian bahwa vaksin itu akan membentuk kekebalan tubuh tuh ketika 28 hari setelah vaksinasi kedua. Jadi itu kekebalan tubuh kita akan terbentuk dengan sempurna untuk virus COVID-19 ini. Nah, dan yang udah 15 Februari ke 12 April, 13 April, Maret, April. Berarti udah hampir 2 bulan gitu. Udah hampir 2 bulan saya vaksin, baru saya dinyatakan positif COVID-19. Jadi otomatis saya positif bukan karena vaksinasi ya. Di garis bawahi saya positif COVID-19 bukan karena vaksinasi. Kemungkinan besar karena mungkin saya lengah dalam mematuhi protokol kesehatan seperti itu. Nah, jadi yang suka bertanya bahwa kalau kita udah divaksin apakah tidak akan tertular lagi, itu jawabannya udah dijawab ya. Kita masih bisa tertular. Tapi pertanyaannya, apakah akan separah orang yang tidak divaksin? Nah, itu jawabannya. Kalau misalkan kita udah divaksin dengan sesuatu vaksin yang bertujuan untuk penyakit itu biasanya itu akan lebih
punya sistem kekebalan tubuh sendiri untuk menghadang virus itu, untuk reaksinya tidak jahat gitu, reaksinya tidak menimbulkan gejala-gejala yang memberatkan seperti itu sampai menyebabkan kematian. Nah, pertanyaannya kalau misalkan virusnya udah masuk nih, udah aman ke kita yang udah pernah divaksin terus tertular, sudah amankah? Kalau virusnya masuk ke tubuh kita berarti virusnya melemah dong. Sebenarnya virusnya itu nggak melemah. Virusnya itu biasa aja dengan kekuatan yang seperti itu. Tapi daya tahan tubuh kita itu jauh lebih kuat untuk menghalangi virus COVID ini untuk lebih jahat gitu. Dan pertanyaan selanjutnya, bagaimana kalau virus yang di tubuh kita ini kita tularkan kepada orang lain? Dan apakah bisa virus yang di tubuh kita ini kita tularkan kepada orang lain? Jawabannya udah pasti bisa gitu. Udah pasti bisa kita menularkan kepada orang lain seperti orang-orang yang terkena virus COVID ini walaupun dia belum divaksin gitu. Sama aja kekuatan virusnya ini gitu. Nah, sehingga ada pertanyaan selanjutnya. Kita udah divaksin 2 kali, tapi kok nggak bisa digunakan sertifikat vaksin ini untuk alasan kita berleha-leha, untuk alasan untuk kita tidak menggunakan swab PCR atau swab antigen untuk berpergian. Itu kan, udah vaksin 2 kali, harusnya udah boleh bebas dong. Nah, pertanyaannya itu tadi sudah terjawab kan? Walaupun kamu punya sertifikat vaksin 2 kali, walaupun kamu punya sertifikat vaksin 2 kali, tapi kamu itu masih bisa tertular dan kamu itu masih bisa menularkan virus ini kepada orang lain, sehingga pemerintah tidak menjadi patokan kamu sudah divaksin dan punya sertifikat itu untuk jadi alasan kamu bisa berleha-leha atau bisa menggunakan transportasi ini tanpa transportasi darat, laut, dan udara ini tanpa swab PCR, oke? Atau swab antigen. Sampai sini udah paham ya? Nah, terus dikutip lagi saya nonton wawancara mantan menteri kita, Ibu Siti Fadila Supari, mengatakan bahwa mau kau vaksin dan tidak divaksin, kamu tuh sama aja masih bisa tertular dan masih bisa menularkan. Pertanyaannya, apakah ketika kamu divaksin itu, yang sudah divaksin bisa melindungi diri kamu? Ya, udah pasti bisa melindungi diri kamu dan akan lebih baik lagi dan akan jauh dari gejala yang berat sampai menimbulkan kematian itu ya. Terus kalau belum yakin lagi, saya itu kan alasan Bu Menteri ya gitu, mantan menteri kita. Kalau alasan saya sendiri ada juga. Nah, kalau misalkan aku nggak bisa menularkan kepada orang lain karena dengan alasan saya sudah divaksin, nggak mungkin saat ini saya melakukan isoman di salah satu hotel di Jakarta yang sudah disediakan oleh pemerintah DKI Jakarta untuk isolasi mandiri gitu. Kenapa isolasi mandiri dan sesuai dengan waktu yang ditentukan? Karena masih sangat besar kemungkinan masih sangat besar saya akan menularkan kepada teman-teman kita gitu, kepada orang lain. Makanya saya harus isoman sampai benar-benar virusnya itu habis dalam tubuh saya seperti itu. Oke? Udah terjawab ya. Jadi jangan lagi banyak komentar, jangan lagi banyak teriak-teriak, kita mau vaksin, kita mau bebas pergi kemana aja, itu jangan. Pokoknya tetap patuhi protokol kesehatan 3M, memakai masker, menjaga jarak, sama mencuci tangan. Itu tuh udah sangat penting sekali gitu. Terus kalau ada juga masyarakat tanya, sebenarnya vaksin ini apa sih ya gitu. Udah, mari kita belajar sama-sama vaksin itu apa gitu. Nih, ini tuh dari salah satu situs, salah dokter, dan ini tuh udah kayak situs Kementerian Kesehatan gitu, tuh kan. Nah, itu kan ada simbol Kementerian Kesehatan. Nah, sekarang kita baca. Vaksin adalah zat atau senyawa yang berfungsi untuk membentuk kekebalan tubuh terhadap suatu penyakit. Vaksin terdiri dari banyak jenis dan kandungan. Masing-masing vaksin tersebut dapat memberikan perlindungan terhadap berbagai penyakit yang berbahaya. Dan diisi kandungan vaksin itu apa? Ya, vaksin mengandung bakteri atau virus penyebab penyakit.
yang telah dilemahkan atau yang sudah dimatikan. Jadi vaksin mengandung bakteri atau virus penyebab penyakit. Jadi penyebab penyakit COVID ini apa? Penyebab penyakit corona ini apa? Adalah virus corona itu tadi gitu. Jadi akhirnya diambillah dari virus ini ya untuk dijadikan vaksin, tapi virusnya ini sudah dilemahkan atau dimatikan gitu ya. Jadi sehingga pas sudah disuntikan, vaksin ini akan membentuk kekebalan tubuh kita. Jadi itu istilahnya kayak virus buatan gitu, dimasukkan ke tubuh kita untuk melatih tubuh kita, mengajarkan tubuh kita untuk bagaimana ketika virus sungguhan ini menyerang kita, dia responnya seperti apa. Jadi pada saat disuntikan itu tubuh kita akan belajar bagaimana cara memberikan perlindungan kepada seluruh tubuh kita gitu. Akhirnya ketika kita tertular virus sungguhan, otomatis tubuh kita itu udah akan menjawab, ini udah pernah nih, saya harus menyiapkan apa. Istilahnya tubuh kita tuh udah siap untuk menghadapi virus ini. Jadi virusnya itu masih sama-sama ganas, masih dengan kekuatan yang sama, tapi tubuh kita ini yang sudah punya tembok atau pelindung yang mampu menangkal si virus ini karena udah dilatih tadi, udah pernah dikasih tadi sama vaksinasi tadi gitu. Oke? Jadi tubuh kita dikasih vaksin, itu isinya apa? Isinya adalah virus atau bakteri yang sudah dilemahkan atau dimatikan. Tujuannya apa? Untuk melatih atau membentuk perlindungan diri, membentuk sistem kekebalan tubuh kita gitu. Kan? Setelah masuk virus sungguhan, virus COVID yang betulan, yang kita nggak tahu dapat dari mana gitu ya, masuk, udah jalan-jalan kemana-mana gitu, ke tubuh kita semua, si tubuh kita ini akan bereaksi, wah, ini ada virus yang masuk nih, ada sesuatu yang nggak baik yang masuk nih, dan aku udah pernah kenal sama dia gitu. Ya udah, langsung dia akan membentuk sistem kekebalan tubuh sendiri untuk melawan virus ini. Bukan virus ini yang lemah, tapi kekuatan kita, kekebalan tubuh kita yang menguat gitu. Jadi pas virusnya kekuatannya sama-sama aja. Ya pas masuk, ya masuk, tapi tubuh kita itu responnya udah nggak merespon secara berlebihan, nggak menimbulkan gejala-gejala yang membahayakan sampai kematian. Seperti yang banyak terjadi di Indonesia, seperti itu ya. Jadi jangan lagi bilang bahwa bohongan dan lain-lain sebagainya, karena kalian nggak melihat sendiri apa yang terjadi di dalam ruang perawatan seperti kami gitu. Itu benar-benar sangat menyedihkan, dan orang-orang yang masuk ke situ dengan tanda dan gejala yang nyaris sama, hampir sama semua, dengan sesak nafas sedang sampai berat. Oke? Untuk itu saya buat konten ini. Kenapa saya buat? Karena untuk menjawab juga beberapa pertanyaan dari masyarakat ketika saya berada di sekitaran mereka. Kalau mereka tahu saya tenaga kesehatan, pasti mereka bertanya seperti itu gitu ya. Bukan dengan tujuan sesuatu yang buruk, tidak ada. Tujuannya untuk mengedukasi masyarakat gitu. Misalkan cara penyampaian saya memang ada yang nggak benar, silakan dikoreksi, biar kita bisa belajar sama-sama gitu. Saya menjawab apa yang pernah saya baca dan yang pernah saya rasakan saat ini gitu. Ini yang saya rasakan. Saya sudah divaksin 2 kali, tapi saya masih bisa positif. Tapi alhamdulillah tidak menimbulkan gejala yang ekstrim sehingga membahayakan saya seperti itu. Jadi saya percaya selain dari Allah Subhanahu Wa Taala yang menolong ya, salah satunya adalah akibat saya sudah divaksin 2 kali. Untuk itu jangan lagi berpikir bahwa vaksin bisa menyebabkan orang positif COVID. Enggak. Saya sudah hampir 2 bulan vaksin baru dinyatakan positif COVID-19 ya. Oke, silahkan komen. Jangan lupa like, comment, and subscribe YouTube channel. Share ke semua orang. Jadi ketika ada orang yang tanya, silahkan share video ini. Jadi kalian nggak capek-capek menjelaskan. Oke? Hai, untuk itu, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.